Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi di video yang direkam di dalam mobil doang. Kali ini saya mau bahas daily driver saya yang juga dipakai ngerekam video kali ini ya. Ini ada contekannya di tablet saya. Saya saat ini pakai tablet Samsung Galaxy Tab S6 Lite menemani Galaxy S23 di tahun 2024. Kenapa tahun 2024 saya malah pilih smartphone Samsung yang rilis tahun sebelumnya? Kita akan bahas di video kali ini dan saya sudah buat 8 poinnya. Langsung aja yang pertama, karena masalah security. Jadi sebelumnya saya adalah pengguna iPhone 14 dan 15 Pro ya. Jadi alasan privacy dan security jadi concern saya mengapa saya menggunakan iPhone sebelumnya. Hingga sekarang akhirnya tetap pakai iPhone buat backup doang, iPhone SE 2022 yang kecil aja. Tapi daily drivernya pindah ke Galaxy S23, salah satunya karena Samsung punya dua solusi untuk security. Dari masalah hardware, pakai chip, ada Knox Vault, dan masalah software ya, ada Secure Folder, Auto Blocker, dan lain-lain. Secure Folder ini saya pakai buat mengamankan akun-akun perbankan saya yang bisa saya pindah dari iPhone ke Android. Kemudian juga akun-akun buat kerjaan, kayak akun YouTube, biar channelnya nggak dibajak ya. Itu adalah salah satu ikhtiar saya, dimasukin ke Secure Folder. Secure Folder ini lebih simpel dibandingkan sistem clonernya Oppo. Sama-sama sih secara prinsip dua sandbox atau dua space yang terpisah. Cuma kalau Oppo kan full ya, ada home-nya, ada settingannya, ada control center-nya terpisah. Bahkan aplikasi-aplikasi bawaan Oppo juga ada di space yang kedua. Kalau Secure Folder lebih ringan, lebih sat-sat karena cuma beberapa aplikasi saja plus Galaxy Store dan Play Store-nya Play Store-nya Google, sorry ya. Kemudian juga di Secure Folder kita bisa lihat tuh task manajernya di Samsung, di Galaxy S23 ini bisa berderetan antara aplikasi yang kita buka dari main space dengan yang dari Secure Folder. Nanti kalau misalkan sudah ke-lock, pas kita buka lagi aplikasi yang dari Secure Folder, mungkin dia akan minta sidik jari kalau nggak PIN. PIN-nya berbeda dari PIN yang utama tentunya ya. Kemudian saya juga udah coba saran dari netizen yang pakai iManager di VanTouchOS, ternyata beda banget konsepnya. iManager itu malah buat isolasi aplikasi-aplikasi yang dianggap berbahaya. Misalkan kamu install Antutu, kamu nggak nyaman, karena dia kan ada masalah privacy juga tuh, makanya nggak ada di Play Store lagi. Kamu install Antutu, lalu kamu isolate di situ gitu ya. Kayak gitu. Kemudian ada pemisahan file-file yang rahasia. Kalau itu mah kayaknya di semua Android juga ada di lock gitu ya. File media, dokumen, itu bisa di iManager di VanTouchOS. Tapi overall, yang saya butuhkan adanya di Secure Folder Samsung. Walaupun kayaknya udah mulai bisa diakomodir oleh sistem clonernya Oppo, tapi lebih ringkas, lebih gegas, nggak terlalu banyak makan RAM di Samsung ini. Alasan kedua, alasan ekonomis ya. Jadi saya nemu di Tokopedia di Bandung ada yang jual di angka waktu itu 8,9 juta kalau nggak salah ya. Samsung Galaxy S23 dan dikurangin diskon Topet waktu itu sekitar 300.000, seingat saya jadi 8,6, 8,7 lah total dengan asuransi dan biaya pengiriman. Jadi menurut saya worth it banget karena dapat yang varian 256GB. Warna hitam nggak masalah karena saya pakai casing yang kece ini dari Yongkit. Ternyata ada ya buat S23. Jadinya kalau pakai casing ini saya udah betah aja gitu ya karena ada MagSafe-nya juga. Nah kebetulan poin selanjutnya, alasan saya kenapa pakai Galaxy S23 lagi adalah hadirnya fitur wireless charging. Tidak semua flagship Android punya fitur ini. Tapi Samsung biasanya maupun itu S23 atau S21 yang versi FS sekalipun itu ada wireless chargingnya. Ya alasannya sih lebih karena style pemakaian ya. Saya biasanya naruh handphone di meja kerja saya pakai magnetic dock ke wireless charge, jadi nggak kerasa ngecas tapi tiba-tiba penuh aja. Termasuk di mobil juga. Ini di sini ada dock charge wireless dari Mikdodo. Saya naruh di situ terus setiap di perjalanan. Jadi pas turun dari mobil udah keisi baterainya. Jadi bagi saya penting sebuah smartphone ada fitur wireless charging. Yang keempat alasannya karena SoC-nya kalau S23 itu pakai Qualcomm ya, Snapdragon 8 Gen 2. S24 pakai Exynos, bukan berarti jelek, tapi kalau dibandingkan Exynos dengan Snapdragon biasanya Snapdragon lebih superior dalam masalah mengelola daya tahan baterai, suhu, dan juga sinyal. Tapi saya belum coba si S24 yang varian biasa,
tahun lalu saya nyobanya yang S24 Plus ya. Apa tahun ini deng, awal-awal tahun ya. Saya lebih suka yang compact. Nah, S23 pilihannya kalau nggak S24 berarti kan. Karena S23 pakai Snapdragon 8 Gen 2, S24 pakai Exynos 2400 kalau saya nggak salah. Jadi saya pikir udahlah pakai S23 aja, toh storage sama-sama 256, lebih murah juga. Dan saya ngerasa leap-nya untuk upgrade-nya dari S23 ke S24 itu nggak terlalu banyak. Kalau dari S22 ke S23 itu kameranya lompatnya jauh menurut saya. Kalau S23 ke S24 ya gitu-gitu aja. Ya, dan kamera ini adalah alasan kelima saya kenapa pilih Samsung Galaxy S23. Fitur Pro Video yang kayak gini penting buat saya karena saya sering ngetes atau nguji TWS earphone buat mikrofonnya. Saya tinggal konekin Bluetooth-nya ke smartphone ini, lalu saya pilih source audionya, dan udah bisa Pro Video ini atau manual mode ini buat video dengan kamera depan. Ini yang masih jarang ditemukan di smartphone lain, kamera depan yang bisa dipakai ngonten dengan berbagai setting manual kayak gini. Nah, untuk saat ini, saya audionya dibantu dengan mikrofon shotgun, jarak dari mulut saya sekitar 30 cm, sekarang lebih dekat. Kalau pakai audio langsung dari S23 kayak gini, gimana? Masih kepake nggak buat konten? Boleh di komen juga. Kemudian saya setting manual ini di 4K 30 fps, di ISO 800, shutter speed 1/60 tentu saja. White balance 4900, mikrofonnya Omni, jadi ngambil dari semua arah. Harusnya saya set ke ini ya, ke front berarti ya. Bentar, saya pindahin mikrofonnya ke front, jadi ngambil dari depan doang. Tadi Omni, kerasa nggak bedanya? Itulah mengapa alasannya saya menggunakan Galaxy S Series untuk daily driver. Bukan promo, kalau mau promo saya mungkin promoin yang foldables, kan sekarang lagi muncul yang baru tuh. Tapi ini justru alasan kenapa saya menggunakan daily driver dari flagship yang sudah turun harga, tapi masih oke banget performanya, karena price versus value-nya udah sangat tinggi. Kalau kualitas kamera overall buat foto dan video, saya udah ngakuin di video review Vivo X100. Vivo X100 lebih bagus, kualitasnya lebih siap dikonsumsi untuk jadi konten. Cuma ya settingan-settingan manual kayak gini masih belum bisa sih dilakukan di Vivo X100. Tapi serius saya galau buat nyoba Vivo X100 Pro atau kalau nggak Vivo X Fold 3 Pro. Andai saja ada fitur security kayak Samsung atau kayak Oppo, mungkin saya udah coba. Lalu, poin ke-6 adalah masalah aksesoris. Samsung itu biasanya tersedia casingnya banyak banget, termasuk yang Yongkit ini yang tadi saya bahas ya. Keren, aksesorisnya, tempered glass-nya juga bisa didapat dengan mudah, tapi yang S23 ini saya pakaiin Spigen Neo Flex ya. Saya nyontek dulu, karena sering ketukar antara Spigen sama Ringke. Yang Spigen Neo Flex ini saya pilih karena tidak mengganggu proses pemindaian sidik jari di layarnya, karena kan ini ultrasonic ya si fingerprintnya di S series ini. Kalau pakai tempered glass harus pilih beberapa tempered glass yang lebih sensitif untuk masalah fingerprint. Dan ya kalau beli Samsung apalagi S seriesnya mau pilih aksesoris yang branded itu banyak banget. Alasan ketujuh sebetulnya udah dikasih bocoran di awal, dimana saya pakai tablet Samsung juga sekarang, sudah saya jual iPad saya. Bagi saya, masalah ekosistem cukup penting juga, karena saya bisa bikin notes di tablet, dan kalau belum beres, nanti kapan-kapan kalau lagi sempat di smartphone dilanjutin, itu bisa ya, ke sync. Kemudian clipboardnya juga ke sync. Kita bisa buka apa yang sudah kita lakukan di tablet, dilanjut di smartphone-nya, itu bisa. Termasuk kalau tablet saya yang Wi-Fi only ini lagi butuh buat connect internet, bisa pakai auto hotspot dari S23, di triggernya langsung dari tabletnya, nggak usah buka-buka handphone. Hal yang sama ada juga di iPad dan iPhone, ekosistemnya Apple. Kemudian juga yang saya suka dari tab ini sih sebetulnya, adanya Samsung Kids ya. Jadi kalau anak lagi pinjem tablet, langsung aja bukain Samsung Kids, otomatis ke timer 1 jam pasti ke lock. Jadi screen time-nya nggak berlebihan. Yang ke-8, yang terakhir, karena saya sudah menjadikannya daily driver, saya mulai ngoprek nih. Pertama, saya butuh dia bisa screenshot dengan lebih mudah. Kalau Samsung kan harus swipe pakai ini ya, palm. Menurut saya itu rada ribet, harus pakai 2 tangan. Ternyata ada aplikasi yang namanya Registar di Goodlock buat screenshot pakai back tap, double back tap ya, biar kayak di Pixel, kayak di iPhone.
Dan ya, jadinya saya ngoprek good lock nih di Samsung Galaxy S23 saya, termasuk saya jadinya bisa nambahin widget ke always on display-nya. Di iPhone dulu, widget-widget buat di always on display-nya itu kan banyak. Kalau di Samsung masih terbatas ke aplikasi-aplikasi dari Samsung. Nah, kalau pakai good lock, saya bisa nambahin widget buat pengingat waktu sholat kayak gini. Jadi saya tahu nih, oh zuhur berapa jam lagi atau berapa menit lagi adzan, siap-siap gitu ya. Ini penting buat saya karena sebelumnya terbiasa tiap mau lihat berapa jam lagi atau berapa menit lagi ke adzan, saya selalu lihat iPhone saya always on display-nya. Oh, berapa menit lagi. Nah, dengan good lock, jadinya hal ini mungkin. Dan ini rada susah nih ditemukan di Android lain ya. Always on display yang customizable dan bisa masukin widget-widget dari aplikasi lain selain aplikasi bawaan dia. Bahkan kalau mau, good lock ini bisa kamu explore lebih banyak lagi buat ngubah tema dan lain-lain. Tapi so far buat saya yang kepake 2 sih ya, karena saya nggak mau terlalu banyak customisasi juga, takut memberatkan juga, yaitu Registar yang buat double tap di back covernya biar bisa screenshot dan nambahin widget ke always on display atau ke lock screen. Saya rada lupa deh namanya Lockstar kalau nggak salah. Kalau soal kamera gimana, harus diakui kualitasnya overall masih sangat mumpuni untuk level harganya. Sekarang kan bisa didapatkan di 9 juta. Dibandingkan mid-range yang hampir 8 atau 9 juta, masih mending ini menurut saya. Cuma kalau lawan flagship tahun ini yang datang dari brand-brand yang bekerja sama dengan atau kolaborasi dengan brand kamera kayak Hasselblad, Leica, Zeiss, bukan Zeiss, Zeiss, bacanya Zeiss yang benar ya. Memang agak kalah. Samsung mungkin perlu branding lagi nih untuk kameranya, kerja sama siapa, misalkan sama Fuji. Kalau Fuji nanti efeknya malah lomo-lomo ya, yang kayak manual. Tapi kalau misalkan bagus, kenapa enggak ya? Nah, saya akan munculkan sampel lengkap hasil kameranya. Jadi video kali ini mungkin nggak full review juga. Battery life sebetulnya masih cukup bagus. Kalau dibandingkan Oppo Find X5 Pro kemarin, jelas lebih baik ini. Snapdragon 8 Gen 2 dibandingkan Snapdragon 8 Gen 1, perbaikannya sudah kerasa banget. Cuma karena full review S23 juga udah tayang tahun lalu, jadi fokusnya di video kali ini adalah ke alasan-alasan saya menggunakannya kembali dan mungkin sampel fotonya. Saya sudah pernah posting di Instagram juga gimana kualitas kameranya masih sangat mumpuni untuk tahun ini. Jadi buat teman-teman yang budgetnya masih di bawah 10 juta, pengen punya smartphone flagship, mungkin ini bisa dipertimbangkan buat jadi salah satu yang diburu. Karena saya lihat di beberapa seller juga ada tuh yang jual 9 juta pas. Kalau kamu bisa tambahkan dengan diskon di Tokopedia, bisa lebih murah lagi. Mudah-mudahan masih ada stoknya ya. Paling saya bantu taruh linknya di deskripsi, boleh diklik teman-teman di situ. Dan silakan menikmati hasil kameranya dari saya selama mungkin 3 bulan terakhir ini pakai smartphone ini. Hatur nuhun ya. Saya segera keluar dari mobil, udah mulai pengap. Jadi sampai sini videonya. Dari Kota Cimahi, Agung pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Mana, Dek?